warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita. Nikmat zahir dan nikmat batin yang tiada henti-hentinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang kita rasakan dan kita nikmati datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah dan telah menasihati umat. Diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan risalah telah tersampaikan sempurna. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Sejatinya Ustadz kita, Ustadz Saiful Bahri hafizahullah ta'ala yang akan menyampaikan materi, tapi dan satu dan lain hal yang menjadikan keadaan harus dirubah. Tapi khairan insyaallah, mudah-mudahan ada kebaikan di balik ini semua. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Tentunya ketika kita berbicara tentang masalah kejujuran, yang ada di benak kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kebersamaan ini betul-betul bergaul bersama dengan orang-orang jujur, atau bersama dengan mereka dalam memiliki sifat jujur walaupun tempatnya mungkin jauh. Jasad mereka tidak di satu tempat, tapi kondisinya sama-sama jujur. Barakallahu fikum. Insyaallah pembahasan kita akan ke sana. Tapi ada satu ayat atau bahkan satu surah yang sering kita ulang dan kita ulang terus. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyifatinya dengan sifat-sifat pengulangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Yang dimaksud dengan ini ayat adalah Al-Fatihah. 7 ayat yang senantiasa diulang dan diulang, dan tidak sah salat kita kalau kita tidak membacanya. Di setiap rakaat harus kita baca karena merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Baik, ada yang kita minta di ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita katakan tadi diulang dan diulang setiap salat, bahkan setiap rakaat kita membacanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus.
Jalan yang lurus ini jalannya siapa dan bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' asilaya was-salihin wa hasunat ulaika rafiqa." Baik. Jazakumullahu khairan. Mereka-mereka inilah yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya mereka inilah yang kita harus tempuh. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Dikatakan oleh para mufassirin, yang dimaksud al-maghdub 'alaihim adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan adapun orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasara. Ikhwani fiddin, azakumullah, ketika kita membaca Al-Quran, senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengangkat, mengulang-ulang tentang Bani Israel. Barakallahu fikum. Bani Israel ini bukan cuma sekedar maghdub, barakallahu fikum, bahkan mal'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dilaknati Bani Israel, ya tentunya dari kalangan kufarnya yang menentang para nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, tentunya melalui lisannya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Dzalika bima asaw, karena penentangan mereka dan pelampauan batas yang mereka lakukan. Ikhwani fiddin, azakumullah. Anak keturunannya Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam, karena nama lain Nabiullah Yakub adalah Israel. Anak-anak keturunannya Nabiullah Yakub. Bani Israel ini adalah umat yang begitu istimewa, dan banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka. Tapi mereka kebanyakannya membangkang. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita, siapapun yang menempuh jalan dan cara mereka, maka akan dia memperoleh bagian dari apa yang didapatkan oleh Bani Israel. Itu sudah pasti. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilatid dillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ad-dillah, kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi urusanku. Barakallahu fikum. Coba sedikit kita mengangkat keistimewaan apa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Tapi kok kenapa tetap mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tetap mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan fillah azakumullah. Bani Israel perumpamaan tentang penentangan, pengkhianatan,
kedustaan, kekufuran, dan semua sifat-sifat buruk. Barakallahu fikum. Yang kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di antara keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah mereka adalah umat yang senantiasa dibimbing, dibina langsung oleh para anbiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bani Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi." Sesungguhnya Bani Israel adalah umat yang senantiasa disiasati, diatur, diperintah, ditata sedemikian rupa oleh para nabi. Setiap ada nabi yang meninggal, barakallahu fikum, Allah mengangkat nabi yang lain, barakallahu fikum, supaya berkesinambungan dari nabi-nabi di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Akan tetapi mereka bukannya mensyukuri nabi yang diutus kepada mereka, justru mereka menentangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap datang kepada kalian rasul-rasul kami yang kalian tidak cocok dengan rasul itu karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian, kalian pun membanggakan diri, sombong, takabur di hadapan para nabi dan rasul, maka sebagian nabi itu kalian dustakan, bahkan sebagiannya kalian bunuh. Barakallahu fikum. Kalian bunuh para nabi itu. Wala hawla wala quwata illa billah. Sebenarnya istimewa, tapi mereka tidak memanfaatkan keistimewaan ini untuk kebaikan mereka. Justru mereka melakukan penentangan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan aku utamakan kalian di atas umat-umat yang lainnya. Kurang apa lagi? Ya, walaupun penentangan terus penentangan ada saja yang Allah SWT berikan kepada mereka yang ujung-ujungnya tetap laknat. La haula wala quwwata illa billah. Sedikit kita, barakallahu fikum, menengok perjalanan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan pembangkangan Bani Israel. Tentunya begitu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, harapannya mereka terbebas dari perbudakan yang mereka rasakan selama ini, yang mereka diperlakukan begitu rendah, bahkan diperlakukan lebih rendah dari binatang. Baik. Disembelih anak-anak mereka, ya disembelih saja oleh Firaun. Ya sama seperti binatang, diperlakukan semena-mena, tidak ada harganya. Tapi dengan kedatangan Musa alaihissalatu wassalam, mereka terbebas dari perbudakan itu. Tapi mereka tidak bersyukur.
dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ketika mereka berteriak mengatakan kepada Musa, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kita ini akan binasa sudah. Mereka akan mendapati dan menguasai kita. Tetap kita di pinggir laut ini, mereka akan membantai kita habis. Kalau kita nyemplung ke laut juga tetap mati. Nabiullah Musa alaihissalam memberikan ungkapan yang bisa menenangkan mereka. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan terjadi itu. Sesungguhnya aku bersama dengan Rabbku. Ma'iyah di sini ma'iyah khassah. Allah akan menolongku. Allah memerintahkan aku ke sini walaupun kelihatannya buntu. Ini jalan. Tapi aku yakin bahwa di sini ada jalan karena Allah memerintahkan aku ke sini. Ya kan? Kelihatannya tidak ada perahu. Pinggir laut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam anidrib bi asaqal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kami perintahkan kepada Musa alaihissalatu wassalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga lautan pun terbelah dan setiap sisinya sama seperti gunung yang besar. Baik. Nabiullah Musa dengan Bani Israel menyeberang dan pasukan Fir'aun berada di tengah-tengah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tarakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Dan ketika kami membelah untuk kalian lautan itu dan kami menyelamatkan kalian dan kami menenggelamkan Fir'aun wa antum tanzurun, dan kalian bisa melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dendam kesumat kalian terobati dengan kalian melihat bagaimana tersiksanya Fir'aun. Rasa sakit hati kalian terhapus dengan kalian melihat bagaimana Fir'aun disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi tidak lama setelah itu, barakallahu fikum, mereka langsung meminta sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ketika mereka melihat ada orang-orang menyembah patung, barakallahu fikum, langsung mereka mengatakan kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Musa, adakan untuk kami Tuhan sama seperti mereka ini memiliki Tuhan. Kata Nabi Musa, kalian orang bodoh. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Lanjut mereka melakukan perjalanan. Sejatinya mereka kembali ke tanah air mereka, Baitul Maqdis. Diperintahlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, "Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Baik. Silakan masuk dan jangan kalian murtad atau balik tidak mau mendengarkan perintah ini.
Apa jawaban mereka? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri ini ada kaum jabbarin, penghuni yang bengis. Mereka memiliki badan yang besar-besar, kekuatan yang luar biasa. Kami tidak mau masuk sampai mereka yang keluar. Kalau mereka sudah keluar, maka kami akan masuk. Dua orang di antara mereka memberikan nasihat, masuk saja. Toh kita sudah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita masuk perang langsung menang. Tinggal menjalankan asbab saja. Dan mereka adalah kaum yang pengecut. Mengkadimi zaman sampai hari ini, sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka tidak akan memerangi kalian wahai Muhammad alaihissalatu wassalam, illa fi quram muhassanah. Makanya mereka senantiasa buat benteng. Aumi warai judur, atau mereka akan memerangi kalian atau melawan kalian dari balik tembok. Ba'suhum bainahum syadid, pertentangan perselisihan di antara mereka juga kuat. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian melihat bahwa mereka bersatu padahal mereka bercerai-berai. La haula wala quwwata illa billah. Dan dalam sejarah perjalanan Bani Israel, mereka tidak pernah mengangkat kepala mereka melakukan peperangan kecuali mereka menggandeng yang lainnya. Karena pengecutnya, barakallahu fikum, sifat jaban yang ada pada mereka. Baik. Mereka menggandeng orang-orang Nasara, menggandeng orang-orang Majusi, menggandeng kelompok apapun yang bisa mereka gandeng. Barakallahu fikum. Terjadinya perang Ahzab, barakallahu fikum, dan terkumpulnya pasukan yang begitu besar pada saat itu. Siapa yang, barakallahu fikum, yang memprakarsainya? Haula, orang Yahudi. Barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi yang memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk mereka bersatu padu untuk menyerang Rasulullah SAW, untuk meratakan kota Madinah dengan serata-ratanya. Karena pasukan Ahzab pada saat itu 10.000, sementara kaum muslimin semuanya mulai dari bayi sampai kakek-kakek tuanya tidak cukup 10.000. Barakallahu fikum. Yang dalam benak mereka 10.000 ini sekali sapu kota Madinah bersih. Tapi kita kembali ke kisahnya Musa alaihissalatu wassalam. Begitu mereka dinasihati, mereka tetap enggak mau pokoknya. Sifat buruk yang ada pada mereka. Ketika mereka dipaksa-paksa masuk, tidak mau, akhirnya mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu, engkau yang masuk ke dalam negeri ini, perangi mereka sampai kalian menang, baru kami masuk. Orang bilang sadabjo. Surga Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan perjuangan, kecuali dengan kerja keras. Kata Rasul, hal min musyammir, adakah di antara kalian yang mau bersungguh-sungguh? Tashmir itu dia ini nih. Baik.
menyingsingkan lengan baju untuk kerja keras, kerja berat. Akhirnya karena mereka tidak mau, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa masuk ke negeri Palestina dengan taih itu adalah barakallahu fikum, tersesat. Bukan waktu yang pendek, 40 tahun sampai Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mati, meninggal dunia alaihissalatu wassalam di perjalanan ini. Setiap mereka melakukan perjalanan, mereka tetap kembali ke titik yang mereka tinggalkan semula. Setiap mereka berjalan sudah jauh itu orang ini. Ujung-ujungnya siapa orang masih di sini. Setiap mereka melakukan perjalanan, tetap mereka kembali. Diulang, tetap mereka kembali ke situ. Barakallahu fikum. Tapi tetap mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini padang pasir. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Mereka dinaungi dengan awan kemanapun mereka pergi. Bukankah ini keistimewaan padahal mereka telah menentang? Baik. Subhanallah. Mereka menentang dan diturunkan untuk mereka al-manna wassalwa. Al-man yakni semua makanan yang tanpa harus kerja keras untuk mendapatkannya. Ini didefinisikan oleh para a'immah kita. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-kam'u minal man. Al-kam'u minal man, yakni jamur itu termasuk dari al-man. Kita tidak perlu mengusahakan, upayakan, tahu-tahu kita dapat jamur. Barakallahu fiikum. Baik. Akan tetapi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala man, dikatakan oleh para a'immah kita bahwa makanan yang semacam sesuatu yang luar biasa, lembut, manis, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Wassalwa itu daging burung. Barakallahu fikum. Yang mereka tidak perlu kerja keras memeliharanya atau berburu menangkapnya, tidak perlu. Makanan ini makanan siap saji yang setiap harinya turun untuk mereka konsumsi. Kurang apa? Tapi apa yang terjadi? Ujung-ujungnya mereka mengatakan, ya Musa, lan nasbir ala ta'ami wahid. Coba, tidak mau sabar, seakan-akan memakan makanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penyiksaan. Subhanallah. Seakan-akan ada suatu beban. Mereka minta kisah, bukul, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa permintaan mereka ini sebenarnya untuk menutupi kesalahan berat yang mereka lakukan. Karena Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sudah mengatakan bahwa jangan kalian menyimpan dari al-manna wassalwa ini. Tidak boleh menyimpan. Barakallahu fiikum. Cuma karena mereka memiliki sifat takut yang sangat, kekhawatiran yang sangat, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tenang dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka khawatir besok tidak ada turun.
Akhirnya mereka menyimpannya. Ini tentunya menyelisih Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Dan bukan cuma Nabiullah Musa, semua nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabiullah Musa sendiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj dan singgah ke Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, dan Nabiullah Musa senantiasa memberikan saran, wahai Muhammad, kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Kenapa? Karena Bani Israel, dia memberikan contoh dengan ungkapan walaqad alajtu Bani Israel asyaddal mu'alajah. Aku sudah luar biasa mengusahakan bagaimana baiknya Bani Israel sekuat kemampuanku, tapi tetap mereka tidak hormat kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Coba perhatikan dalam Al-Quran ketika mereka memanggil Musa alaihissalatu wassalam, ya Musa, ya Musa. Sejatinya mereka memanggilnya dengan kedudukannya sebagai seorang Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Coba tengok, ya Musa terus dibilang. Ya Musa du'ulana rabbak, ya Musa, ya Musa. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sifat curang, tidak amanah, sampai saatnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Yusha bin Nun yang dalam surah Al-Kahfi yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala sebagai fata, anak muda yang mengawal Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dalam perjalanannya. Baik, itulah Yusha bin Nun yang berikutnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi sepeninggal Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Baik, untuk memasuki kota Palestina harus perang. Barakallahu fikum. Dan tetap kewajiban ini ada, perang. Baik. Dengan berbagai macam persyaratan, tidak boleh yang ikut perang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh, tidak boleh. Hanya orang-orang yang tangguh, yang siap mati, penuh kesabaran yang boleh ikut, yang masih mengingat-ingat untuk hidup setelah perang ini tidak boleh ikut. Sehingga dipersyaratkan tidak boleh yang pengantin baru yang belum ketemu istrinya tidak boleh ikut, karena masih ingat-ingat istri ini. Yang punya hewan sebentar lagi akan lahiran tidak boleh ikut, karena dia bakal ingat-ingat terus ini, tapi sapi mau lahiran ini. Yang bangun rumah yang belum diatapi juga tidak boleh ikut. Barakallahu fikum, sampai diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di waktu asar peperangan berlanjut dan nampaknya kemenangan berada di pihak Yusha. Dia pun berkata kepada matahari, wahai matahari, engkau adalah makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tahan matahari ini. Baik. Matahari pun tak bergerak. Satu-satunya orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan matahari. Terjadilah peperangan dan kemenangan pun akhirnya diraih oleh barakallahu fikum pasukannya Yusha bin Nun. Baik. Karena pada saat itu ghanimah
Tidak boleh diambil, tidak boleh dibagi-bagi. Ghanimah itu haram hukumnya untuk diambil dan dibagi-bagi di umat-umat terdahulu. Hanya di umat Muhammad SAW diperbolehkan ghanimah itu diambil, dibagi-bagi untuk para prajurit. Di zaman dahulu tidak boleh. Barakallahu fikum. Semua ghanimah dikumpulkan, dan kalau jihadnya mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pelanggaran, maka akan datang api dari langit untuk melalap habis ghanimah itu. Pertanda bahwa jihadnya mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mati di antara mereka mati syahid. Tapi begitu mereka kumpul ini, baik, api tak kunjung turun. Kata Nabi Yusha, wallahi fikum gulul. Di sini tidak amanahnya mereka. Wallah, demi Allah, di antara kalian ada yang mencuri, ada yang tidak mengumpulkan. Barakallahu. Maka dipanggil semua ketua-ketua kabilah, dijabati tangannya oleh Yusha bin Nun. Ada di antara mereka yang lengket tangannya dengan Nabiullah Yusha. Kata beliau, fikum gulul, panggil semua anggota-anggotanya. Dijabati tangannya semua, satu demi satu. Akhirnya ada beberapa orang lengket tangannya dengan Nabiullah Yusha. Beliau langsung, fikum gulul. Pada kalian ini ada yang kalian sembunyikan. Tidak bisa ngelak. Mari. Maka mereka pun mendatangkan bongkahan emas sebesar kepala sapi. Tidak amanah, barakallahu fikum. Maka mereka pun memasukkannya ke dalam ghanimah, dan sesaat kemudian turunlah api untuk mengambil. Barakallahu fikum. Umat yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbiukum bisyarri min dzalika matsubatan indallah." Man la'anahu Allah. Umat yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala minhum qidarataul khanazir wa 'abadat taghut. Allah menjadikan sebagian di antara mereka monyet-monyet dan babi-babi dan para penyembah berhala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna billah. Bi ayati la yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini hukuman yang terkumpul pada mereka luar biasa pada Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, duribat alaihimud dillah aina ma tuqifu. Duriba kalau diartikan secara harfiah artinya Duriba itu artinya dipukul ya secara harfiahnya. Tapi kalau kita kembali, ad-darb itu ilsaqu syai'in bisyai', melekatkan dan melengketkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau kita memukul kan melengketkan ini tinju kan begitu. Baik. Melengketkan tinju itu ke sasarannya, ini darb. Atau dengan pedang, melengketkan pedang itu ke leher seseorang atau jasad seseorang, namanya darb. Yadribuna fil ard. Yadribuna bil ard, dikatakan yadribuna fil ard karena lengket mereka dengan tanah terus menerus dalam perjalanan mereka. Barakallahu fikum. Maka kita kembali ke lafaz tadi, duribat alaihimud dillah. Al-dillah ini senantiasa menyertai mereka, lengket terus menerus bersama dengan mereka, kerendahan dan kehinaan. Aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Wa duribat alaihimul maskana. Barakallahu fikum. Kalau ada yang berkata, lah terus kenapa mereka masih kuat sampai sekarang ini? Ya kan?
mereka mempecundangi kaum muslimin. Oh, pecundang. Pertandingan yang dia tidak pernah menang, namanya pecundang. Kaum muslimin dibunuh, dibantai, dimiskinkan, diusir. Barakallahu fikum. Kenapa ini ada? Karena kaum muslimin lemah. Barakallahu fikum. Kaum musliminnya yang lemah, bukan mereka yang kuat. Barakallahu fikum. Bukannya mereka yang kuat, musliminnya yang lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum atau turaji'u dinakum." Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara inah, yakni tipu muslihat, barakallahu fikum, hilah untuk menghalalkan riba dengan berbagai macam cara. Wa akhadtum adnabal baqar, di sebagian yang diartikan oleh para ulama, kalian sibuk dengan peternakan. Waraditum bizar, kalian pun sudah ridha dengan perkebunan, bercocok tanam. Wa taraktumul jihad, tidak ada yang mau jihad. Sallallahu alaikum dzul, Allah campakkan kepada kalian kehinaan. Sampai kapan? Sampai kalian kembali ke agama kalian. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kurang apa ini Bani Israel? Pemberian yang Allah berikan kepada mereka, keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi karena penentangan mereka, maka Allah melaknati mereka. Baik. Hukum ini akan berlaku terus menerus. Hatta kaum muslimin kalau melakukan hal yang sama, ngaku muslim tapi perlakuannya sama seperti Yahudi, dia akan mendapatkan bagian seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi. Lancang jangankan terhadap Rasul, terhadap Allah Subhanahu wa taala saja mereka lancang. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Mereka mengartikannya, menginginkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala kikir. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka itu yang kikir. Dan mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan-ucapan keji ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Allah impakkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Masya Allah. Baik. Masalah muamalah, barakallahu fiik. Akaluna lis-suht. Ini sama oleh kadhib, akaluna lis-suht. Mereka sukanya dengar-dengar dusta dan mereka paling suka makan barang-barang haram. Sifat-sifat buruk ada pada mereka. Baik. Dan tidak ada perjanjian yang disepakati kecuali mereka yang senantiasa berkhianat dan membatalkan perjanjian itu. Sampai hari ini, ya kan? Tidakkah kabar-kabar yang antum dengar? Ada perjanjian damai, gencatan senjata, tidak boleh saling menyerang. Mereka sudah nyerang duluan lagi. Kadzabun. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, langsung bikin perjanjian dengan orang-orang Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Tiga kabilah besar pada saat itu yang ada di kota Madinah dan sekitarnya. Rasulullah SAW langsung membuat perjanjian dengan mereka bahwa ada kerjasama. Tidak boleh saling menyerang, bahkan saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk kedamaian dan ketentraman, keamanan kota Madinah.
Tidak boleh saling ganggu. Baik. Baru 2 tahun, tahun kedua, Banu Qainuqa melakukan pengkhianatan. Jorok. Mereka memaksa perempuan-perempuan muslimah untuk membuka cadar mereka. Ada di antara mereka yang dipaksa, tidak mau. Walhasil mereka membuat makar. Sekelompok di antara mereka menjadikan satu sasaran untuk memperolok seorang muslimah, diikat kainnya ketika dia jongkok, diikat kainnya ke belakang, ke bagian belakangnya. Jadi begitu berdiri nampak auratnya. Seorang di antara kaum muslimin girahnya naik, langsung menyerang dan membunuh pelaku tadi. Tapi orang-orang Yahudi balik menyerang muslim tersebut dan membunuhnya. Di situ Rasulullah SAW murka dan mengusir mereka keluar semua. Banu Qainuqa diusir, tidak boleh ada yang tinggal di kota Madinah. Barakallahu fikum. Tahun keempat Hijriah. Barakallahu fikum. Banu Nadir yang kisahnya ada dalam Al-Quran itu, Masya Allah. Baik. Mereka mencoba untuk membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diundang baik-baik. Ya Abul Qasim, kami memiliki masalah, kami butuh bantuan Anda, begini-begini macam-macam. Diajalah Rasulullah SAW masuk ke negeri mereka. Makar sudah dipersiapkan. Rasulullah SAW dipersilakan untuk duduk di satu tempat yang mereka dari atas akan membuang batu untuk membunuh Rasulullah SAW. Jibril datang dan mengingatkan, wahai Muhammad, bangkit engkau sekarang juga dari tempatmu dan pulang. Mereka telah melakukan makar untuk engkau. Langsung Rasulullah SAW berdiri dan meninggalkan tempatnya. Barakallahu. Usaha pembunuhan sampai ke Rasul kita SAW mereka lakukan. Yang sebelumnya terhadap nabi-nabi mereka. Subhanallah. Baik. Ketika Rasulullah SAW disuguhi makanan, baik, berupa kambing masywi, kambing yang dipanggang, yang sudah dibumbui dengan racun. Rasulullah SAW sudah makan, tapi beliau berhenti. Beliau mengatakan, inna hadhihi syah tukhbiru annaha masmumah. Sesungguhnya kambing ini berbicara kepada aku bahwa dia telah teracuni. Subhanallah. Baik. Usaha pembunuhan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Banu Nadir untuk keluar dari kampung mereka. Diberi waktu 10 hari. Waktu 10 hari. Mereka tidak ada yang jujur. Ilaman rahim Allah tentunya. Baik. Karena berbicara secara keumuman. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka dikepung oleh Rasulullah SAW. Pasukan perang dikerahkan untuk mengepung mereka. Dipaksa mereka keluar dari negeri mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Baik. Mereka tidak boleh membawa pergi kecuali apa yang bisa dibawa oleh onta-onta mereka yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kuseng-kuseng mereka copot yang masih bisa mereka bawa macam-macam. Pergi. Subhanallah. Baik. Di perang Ahzab, mereka termasuk pemicunya yang mengumpulkan kabilah-kabilah. Dan di belakang mereka juga berkhianat. Di saat genting-gentingnya Rasulullah SAW menghadapi pasukan Ahzab ini, barakallahu fikum, mereka dari belakang memutuskan perjanjian damai. Mereka berkhianat. Bahkan mereka sudah mencoba melakukan makar, menyerang beberapa tempat
La haula wala quwwata illa billah. Dikisahkan bahwa ada di antara mereka mencoba naik ke atas. Ternyata yang di atas itu perempuan. Perempuan-perempuan muslimat yang tangguh, hebat. Begitu naik langsung ditebas dan dibuang ke bawah. Orang-orang yang di bawah melihat, ya pas mau mati ini. Langsung kabur mereka, barakallahu. Dikiranya perempuan-perempuan muslimah tidak bisa ngapa-ngapain. Dikiranya kalau kaum muslimin laki-lakinya tidak ada di kota Madinah, mereka bisa berlaku semena-mena terserah mereka. Ternyata mereka karena pengecutnya mereka ini, barakallahu fiik. Usai perang dan kembalinya barakallahu fiik Ahzab ke negeri mereka masing-masing setelah dihantam dengan angin yang begitu kencang disertai dengan hawa dingin yang menusuk, barakallahu fiik. Nah, Abu Sufyan yang pada saat itu menjadi panglima perang, sudah kemas-kemas. Mereka pun mengatakan, "Ila aina ya Abu Sufyan?" Kata Abu Sufyan, "Ana mau pulang." Siapa yang mau pulang silakan pulang. Walhasil mereka pulang semuanya. Ketika Ahzab meninggalkan tempat, Rasulullah SAW kembali masuk ke kota Madinah dan mengepung Bani Quraidah ini. Karena merasa dikepung, mereka masih bisa berharap halifnya dahulu di masa jahiliyah. Mereka mau apapun yang menjadi keputusan Sa'ad bin Mu'adz, mereka terima. Sa'ad bin Mu'adz yang lagi terluka didatangkan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Ana tetapkan hukum atas mereka bahwa orang-orang dewasa di antara mereka dari kalangan laki-laki dipenggal semuanya. Perempuan dan anak-anak jadi budak, harta mereka menjadi ghanimah." Kata Rasulullah SAW, "Laqad hakamta fihim bihukmillahi ta'ala min fawqi sab'i samawat." Kata Rasulullah SAW, engkau telah menetapkan hukum atas mereka dengan hukum yang cocok dan pas dengan apa yang Allah SWT kehendaki dari 7 lapis langitnya. Maka dibawalah mereka 10 orang disembelih, 600 orang habis dari kalangan laki-laki, karena mereka adalah penjahat perang, barakallahu fiikum. Mereka adalah penjahat perang, wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Ini sedikit dari sekian banyak kalau antum baca-baca Al-Quran. Bani Israel, pengkhianatannya, ketidakjujurannya, pembangkangannya, kekufurannya, belum lagi tentang masalah sapi yang mereka harus sembelih panjang lebar, tarik ulur. Alhasil barakallahu fikum, coba setiap antum lewat tentang Bani Israel, coba baca, renungi kembali perbuatan buruk yang mestinya jadi ibrah untuk kita semuanya, bahwa siapa yang melakukan hal yang sama juga akan mendapatkan bagian sebagaimana apa yang didapatkan oleh Bani Israel. Dan siapa yang taat, maka dia akan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu fikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya. Barakallahu fikum. Amanah. Karena agama ini adalah amanah. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan, barakallahu fikum, sebagai pengingat,
Barakallahu fikum, karena Allah SWT telah memberikan contoh untuk kita. Contoh buruk untuk tidak menyamai mereka. Barakallahu fikum. Karena ada contoh yang baik juga untuk kita meniru kebaikannya. Ada contoh buruk untuk kita menghindari keburukannya. Ini Allah SWT sekali lagi. Banyak Allah SWT ulang dan ulang perangai buruk yang dilakukan oleh Bani Israel. Barakallahu fikum. Sedianya untuk kita menyelisihi mereka, tidak menyamai mereka dengan keburukan mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiaskan sifat jujur itu ada pada kita. Barakallahu fikum. Sifat amanah. Ikhlas dalam melakukan sesuatu. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka atau inna nas'aluka sidqa wal ikhlasa bil qawli wal amal. Barakallahu fikum. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Kata Rasulullah, alaikum bisidq. Hendaknya kalian tetap terus-menerus berada di atas kejujuran. Sifat ini hendaknya kalian miliki. Barakallahu fikum. Jadikan ini sebagai karakter kalian. Alaikum bis. Kenapa? Karena tumaknina. Orang yang jujur tenang. Barakallahu fikum. Dia akan mendapatkan ketenangan. Dia tidak merasa takut, tidak ada khawatir, karena dia tidak bersalah. Tapi kalau tidak amanah, tidak jujur, ada kedustaan, setiap ada sesuatu yang mencurigakan, mereka langsung merasa ketakutan. Oh, jangan sampai ketahuan, jangan sampai kedapatan, jangan sampai, dan seterusnya. As-sidqu tumanina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sidq yahdi ilal bir, kata Rasulullah SAW. Anda jujur, kejujuran Anda ini akan menghantarkan Anda untuk melakukan kebaikan, dan kebaikannya akan menghantarkan Anda untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari kedustaan. Karena dia akan mengantarkan kepada perbuatan fujur, curang, barakallahu fiik, melanggar, dan perbuatan fujurnya akan mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.